Saya tuh bercita-cita menjadi ketua partai politik dari saya kelas 3 SD. Saya menggerakkan WIB ini karena memang konsep daripada Waktu Indonesia Bergerak ini adalah murni dari pemikiran saya secara pribadi. Menyedihkan sekali di negeri ini, orang yang inginkan mencalonkan diri hanya ingin jadi pejabat saja harus memiliki uang yang sangat fantastis. Saya mengetahui bahwa inilah dunia politik sesungguhnya, sangat kejam dan keji. Partai sedang membentuk kader-kader calon koruptor berikutnya. Kalau menurut saya, Mas Gibran ini belum saatnya ada di posisi itu. Mampu, yang pinter, yang segala, saya tidak mengatakan dia bodoh ya, tetapi masih banyak yang lebih mampu gitu daripada Mas Gibran sendiri. Belum lah gitu. Jadilah organisasi mandiri tanpa menjual harga diri. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara, berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat Ipol, organisasi masyarakat Ormas ini biasanya identik dengan kekerasan, premanisme, dan penjagaan. Seperti belakangan ini kita ketahui ada sebuah ormas yang bahkan melawan penegak hukum. Lantas apakah ormas harus diidentikan demikian? Tidak bisakah mereka mandiri? Nah, untuk membincangkan hal menarik ini, podcast Ipol kali ini sudah bertandang nih ke markas organisasi masyarakat Waktu Indonesia Bergerak dan sudah hadir menemani kita Ibu Siti Fatimah. Beliau merupakan Ketua Umum Waktu Indonesia Bergerak sekaligus juga sebagai Komisaris SES Group. Assalamualaikum, apa kabar Bu Siti? Waalaikumsalam, kabar sehat ya? baik, sehat, alhamdulillah. Masih terus keliling juga nih Bu? Terus keliling ya? Terus keliling-keliling. Oke, Bu, ini mungkin sahabat Ipol perlu tahu nih, sebetulnya Waktu Indonesia Bergerak ini apa nih? Ormas atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dulu, Bu. Oke, siap. Jadi di sini saya perlu jelaskan bahwa Waktu Indonesia Bergerak ini adalah sebuah perkumpulan ya. Karena di dalam Kemenkumham itu ada 3 hal ya, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, atau yayasan. Nah, tetapi saya di sini selaku Ketua Umum, pada saat mendirikan Waktu Indonesia Bergerak ini saya mengambil kata-kata dengan perkumpulan. Seperti itu. Perkumpulan, jadi kayak lebih halus gitu ya Bu ya? Betul. Kenapa saya mengambil kata dengan perkumpulan? Karena jujur saja di saat era seperti ini kan kita sudah tidak bisa pungkiri dan bohongi bahwa kalau kita mengambil kata-kata lembaga swadaya masyarakat atau LSM, disingkat dengan LSM, orang kebanyakan sudah ilfil duluan dengan kata-kata tadi gitu. Itu dia ya. Nah, berarti kan kalau saya garis bawahi fenomena yang terjadi saat ini. Memang kalau Bu Siti lihat fenomena di masyarakat nih terkait kondisi ekonomi, sosial, kemasyarakatan di kita nih seperti apa sih Bu? Ya, kalau kita bicara ekonomi ya, apalagi saat ini kita sedang sudah pasar global ya. Jadi memang segala macam arus perekonomian itu kan sudah sangat signifikan sekali kalau menurut saya. Kenapa seperti itu? Karena memang zaman sekarang ini orang untuk membuka suatu usaha itu lebih mudah gitu loh. Contohnya saja barang-barang yang masuk dari Cina dibantu dengan teknologi seperti TikTok dan alat-alat media sosial lainnya untuk mempermudah orang-orang saat ini untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus keluar rumah gitu loh. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa pastinya setiap era global ini kan ada positif, ada negatif. Pasti ada sisi positifnya, ada sisi negatif. Nah, kalau sisi positifnya mungkin lebih membantu para ibu-ibu rumah tangga barangkali ya. Yang tadinya ibu rumah tangga hanya bisanya istilahnya kasur, sumur, dan dapur. Itu dia. Ya kan, kasur, sumur, dan dapur. Nah, sekarang meningkat ya. Semakin meningkat. Kenapa? Malah saya melihat saat ini, saya sering sekali menonton TikTok tetapi lebih kepada TikTok melihat usaha ya.
apa sih usaha ini yang terjadi di negara ini saat ini gitu. Nah, saya melihat sekarang ibu-ibu rumah tangga itu justru penghasilannya jauh lebih banyak. Anak-anak muda itu jauh penghasilannya lebih banyak. Pastinya mereka jauh lebih kreatif dibandingkan ibu-ibu rumah tangga sebelum adanya media sosial gitu loh. Kasur, sumur, dan dapur. Saya sendiri kasur, sumur, dan dapur. Oke, tapi ibu juga tetap menggerakkan WIB ini ya Bu ya? Oh tetap. Saya menggerakkan WIB ini karena memang konsep daripada Waktu Indonesia Bergerak ini adalah murni dari pemikiran saya secara pribadi gitu. Sekian lamanya saya ada di dunia organisasi, jadi mungkin saya dulu pernah punya beberapa organisasi ya. Saya pernah menjadi sekjen Forum Generasi Muda Indonesia. Saya juga pernah menjadi sekjen Himpunan Peduli Masyarakat dan Lingkungan. Kantor saya waktu itu di Jakarta Timur. Nah setelah itu saya punya gerakan Merdeka Bangsa, ada gerakan Rakyat Merata, ada gerakan Rakyat Jelata, dan terakhir mungkin ini sesi akhir Waktu Indonesia Bergerak. Luar biasa ya, ngeri sekali nih. Sebagai perempuan yang tadi cuma tahu sumur, kasur, dan dapur, ternyata punya banyak segudang aktivitas masyarakat ya. Tapi oke, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi, masalah ekonomi ada sisi positifnya. Tapi bagaimana dengan sosial kemasyarakatan dari sisi negatifnya, mungkin Ibu bisa jelaskan nggak nih? Nah kalau dari sisi negatif ya, ini kita membahas pastinya membahas ekonomi, pastinya berhubungan dengan negara atau pemerintahan gitu loh. Kalau dari sisi pemerintahan sendiri saya melihat ada slogan daripada Bapak Prabowo Subianto bahwa kita akan menuju Indonesia Emas. 2045. 2045 kita akan menuju Indonesia Emas. Nah, saya merasa bahwa kalau ini tidak dilakukan dengan sebuah kerja keras yang luar biasa, alangkah sulitnya menuju Indonesia Emas. Kenapa seperti itu? Ini mungkin saya melihat berita-berita di media, di bulan depan itu juga ada PHK besar-besaran yang akan terjadi. Nah, secara otomatis bagaimana kita menuju Indonesia Emas kalau perut anak bangsa ini masih lapar gitu loh. Betul. Nah, karena menurut pendapat saya, orang yang pinter itu, orang yang bisa berpikir cerdas itu apabila perutnya tidak kosong gitu. Kalau perut dalam keadaan kosong, mencari serupiah demi rupiah sulit itu, bagaimana orang bisa berpikir cerdas? Betul. Bahkan tindakan kriminal pun bisa-bisa terjadi. Pasti. Dengan hal-hal seperti itulah, dengan laparnya para manusia anak bangsa tadi yang saya katakan tadi, secara otomatis tindak pidana kriminal ini akan jauh lebih tinggi. Ya kenapa? Karena untuk menghidupi keluarga saja orang tidak memikirkan hal-hal yang negatif terlebih dahulu. Maksudnya orang tidak akan memikirkan nanti seandainya saya berbuat kriminal, saya akan ditangkap polisi, saya akan begini dan begono. Orang tidak akan memikirkan itu. Yang penting bagaimana dia bisa menghidupi anak dan istrinya. Betul. Makanya tindak kriminal itu sudah dianggap hal biasa saat ini gitu loh. Dia mau melakukan apa saja. Saya pernah suatu waktu saya pernah ada mengunjungi teman saya di lembaga pemasyarakatan. Bapak itu hanya mencuri 1 kotak susu. Yang nilainya waktu itu susu bendera ya, yang nilainya 29.000. Nah waktu itu kalau saya tidak salah, saya lupa udah lama sekali di lembaga pemasyarakatan Cipinang. Nah saya mengatakan, saya iseng ya, karena saya orangnya suka ngobrol ya sama orang gitu. Saya tanya, kenapa Pak, ada kasus apa di sini? Terus dia mengatakan sama saya bahwa saya nyolong susu Bu di Indomaret. Miris ya Bu ya? Hanya 30.000 loh. Hanya untuk sang anak itu ingin minum susu. Mengisi perut anak. Betul, mengisi perut anak, karena anak dalam kelaparan secara otomatis dia sampai melakukan tindakan kriminal. Tetapi bukan berarti kriminal itu juga menjadikan sebuah dengan kata halal. Tidak sebetulnya. Cuman apapun di saat orang dalam keadaan terjepit, orang akan lakukan gitu loh. Yang namanya orang seperti saya bilang, namanya orang lapar, apapun orang akan lakukan kok gitu loh. Oke. Nah ini miris sekali kan. Miris ya. Ibu sudah garis bawahi bahwasanya untuk memenuhi perut, fenomena negatif sosial kemasyarakatan bisa jadi ada tindak kriminalitas. Lantas bagaimana Bu terkait dengan pinjol, kemudian ada judol gitu, di mana masyarakat sekarang fenomena sosialnya kan ingin cepat kaya, segalanya serba instan, dan juga fenomena internet nih Bu. Mungkin Ibu bisa paparkan. Betul. Jadi begini loh, kalau menurut pendapat saya, judol, pinjol itu sebenarnya pilihan sebenarnya. Tetapi di saat orang tidak bisa memilih, orang bisa apa gitu loh Mas. Maksudnya seperti kita ambil salah satu contoh judol. Dengan judi online mungkin mendapatkan uang lebih cepat.
Ya kan karena sekarang apa, dengan situasi seperti ini orang mau kerja di mana sih? Saya sering kok kemana-mana, saya naik Grab kadang-kadang, saya tidak mau pakai mobil untuk mempercepat waktu dan lain sebagainya. Saya naik Grab, saya sering ngobrol. Jadi saya sering tanya, berapa Mas hari ini penghasilannya? Sedikit Bu, 50.000 sudah 1 kali 24 jam. Nah sekarang saya ini ibu rumah tangga ya, terlepas dari saya ketua umum Waktu Indonesia Bergerak, ataupun saya sebagai komisaris utama di SES Group sendiri, saya tetap ibu rumah tangga. Saya tahu kesulitan seorang ibu rumah tangga itu seperti apa gitu loh. Maksudnya seperti apa tadi? Kita kalau punya anak sedikit, dibilang mudah ya tidak mudah juga. Kalau punya anak banyak lebih ribet lagi kan seperti itu. Nah artinya bahwa dengan penghasilan yang saya ceritakan tadi, supir Grab tadi 50.000 tadi, secara otomatis kan orang akan berpikir gitu loh. Berpikir seperti apa? Uang 50.000 hari ini bisa apa sih Mas? Ya kan beras saja 1 kilo 15.000. Ini kalau kita cabai, bawang, tomat dan lain sebagainya selaku ibu rumah tangga, ini nilai 50.000 itu sudah tidak ada. Tapi inilah yang terjadi pada anak bangsa di negeri ini. Anak bangsa jangan lupa Bu, ada Gen Z yang butuh pulsa yang harganya juga 50.000. Jadi 50.000 sekarang nggak ada artinya lagi ya? Ya tidak ada artinya lagi sebenarnya kan. Mungkin sebagian anak-anak muda sekarang juga seperti di sekolah. Di sekolah juga kan sudah memakai jaringan internet. Di sekolah juga mau ngerjain PR harus ada kuota gitu loh. Ya kalau menurut saya kenapa sih Kemeninfo sendiri tidak menyediakan fasilitas internet mungkin di seluruh sekolah-sekolah yang ada gitu loh. Terutama sekolah-sekolah yang negeri gitu loh. Ini Bu Siti kan sudah menjelaskan ya bagaimana fenomena sosial ekonomi kemasyarakatan baik positif maupun negatif. Nah, kalau dikaitkan dengan Ormas Waktu Indonesia Bergerak nih, sebetulnya filosofi apa sih Bu yang dikedepankan oleh WIB ini? Oke, kalau kita bicara Waktu Indonesia Bergerak, pastinya kita bicara seluruh kepengurusan Waktu Indonesia Bergerak ya. Awal pertama kali dibentuknya Waktu Indonesia Bergerak ini, filosofi yang utama adalah bagaimana pemberantasan korupsi di negara ini. Karena menurut saya, ya tadi, menuju Indonesia Emas itu tidak akan mungkin terjadi kalau di sekeliling di pemerintahan ini banyaknya maling yang beredar. Itu aja. Koruptor-koruptor ya, koruptor ini, tikus-tikus para koruptor-koruptor ini yang memperkaya dirinya sendiri, baik itu di kementerian, di BUMN dan lain sebagainya, yang sangat fantastis dan luar biasa tingkat koruptornya. Saya rasa sulit menuju Indonesia Emas. Nah itu menarik ya terkait korupsi itu ya. Kalau menurut Ibu fenomena itu makin menjadi-jadikah sekarang ini atau bagaimana Bu? Pasti fenomena korupsi itu akan terus menjadi dan akan semakin menjadi. Kenapa seperti itu? Ya karena kalau saya boleh jujur mengatakan gitu ya, setiap kita ingin mencalonkan diri menjadi apapun itu kan dibutuhkan kos yang tinggi. Ya kan saya kasih salah satu contoh, misalnya kita ikut di salah satu partai politik. Nah dengan kita mengikut di salah satu partai politik tadi, misalnya seperti saya nih contohnya nih,
saya pengen menjadi kepala daerah nih. Nah, kepala daerah tadi saya harus menggandeng partai dong. Dan partai itu pasti ada iming-iming uang di sini. Itu tidak mungkin terjadi gitu loh. Uang kadedeh atau uang apa ya istilahnya itu lah. Istilahnya kalau di dunia partai itu bahasa kerennya uang mahar lah. Uang mahar. Uang mahar lah gitu. Nah, ini sulit gitu. Kenapa? Kalau menurut pendapat saya, partai sedang membentuk kader-kader calon koruptor berikutnya. Aduh, itu fenomena yang harus diberantas. Kalau menurut saya ini fenomena yang harus diberantas. Harusnya kan partai politik itu memberikan suatu gambaran yang positif untuk para calon-calon pejabat, kandidat-kandidat di negeri ini, bukan membentuk calon-calon koruptor sejak dini gitu loh. Itu kalau menurut pendapat saya gitu loh. Karena memang beberapa kali saya juga pernah menjadi kandidat ya, kan seperti itu. Sahabat Ipol nih perlu informasi nih sebenarnya Bu Siti juga sudah beberapa kali mencalonkan diri ya. Baik itu sebagai wali kota maupun sebagai calon legislatif mungkin Bu. Betul. Jadi Bu udah tahu, udah paham sekali ya. Saya paham sekali. Saya tuh dimulai itu dari bawah ya. Saya pernah calon DPRD. Saya tidak usah sebutkan partainya lah ya. Saya pernah calon DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan saya pernah mencalonkan menjadi RI juga. Saya juga pernah mencalonkan menjadi wali kota juga gitu. Waduh, luar biasa nih. RI 1 waktu zaman siapa nih Bu? Ada lah ya pokoknya ya, atau bagaimana? Saya setiap 5 tahun itu bertarung. Dan selalu kalah. Selalu kalah, dan menurut Ibu itu pengalaman yang sangat berharga nggak? Oh pasti itu ya? Pembelajaran 20 tahun saya bertarung itu kan, per segmen 5 tahun itu saya bertarung itu kan, memang itu pembelajaran yang sangat berarti. Tetapi di situ sisi positifnya, saya mengetahui bahwa inilah dunia politik sesungguhnya, sangat kejam dan keji. Jadi itu kalau menurut saya. Ibu tahu akar-akarnya? Pasti, saya pasti sangat tahu akar-akarnya itu seperti apa keinginan-keinginan sebuah partai politik, bagaimana keinginan-keinginan dan lain sebagainya, bagaimana di lapangan itu untuk campaigns dan lain sebagainya. Ini kos politiknya sangat tinggi sekali gitu loh. Dan sangat menyedihkan kalau menurut saya. Menyedihkan sekali di negeri ini, orang yang inginkan mencalonkan diri hanya ingin jadi pejabat saja harus memiliki uang yang sangat fantastis. Artinya kalau menurut pendapat saya, untuk orang yang tidak punya uang tidak akan pernah menjadi calon, kecuali ada keberuntungan di situ. Paling di antara 1.000 satu mungkin yang memasuki tahap keberuntungan tadi gitu. Artinya seseorang calon di masyarakat yang punya kemampuan belum tentu bisa ya Bu ya, kalau tidak memiliki logistik yang banyak ya. Iya, karena zaman sekarang ini tidak pernah berpolitik, tidak pernah berorganisasi. Sangat banyak sekali yang mencalonkan diri menjadi calon-calon legislatif atau calon kepala daerah sekalipun. Makanya saya bilang sangat menyedihkan. Kenapa? Apa jadinya nasib anak bangsa di negeri ini, khususnya rakyat Indonesia tercinta ini, apabila memiliki calon pemimpin yang tidak tahu sebenarnya apa sih fungsi dia menjadi seorang pemimpin gitu. Itu yang sama-sama. Ini miris sekali, miris sekali. Makanya saya bilang tadi bahwa waktu Indonesia bergerak ini didirikan pastinya dengan pengalaman saya yang cukup banyak mungkin ya, pengalaman saya berorganisasi, pengalaman saya di dunia politik mungkin, walaupun sampai saat ini saya tidak dikenal siapapun, saya juga tidak minta untuk dikenal juga, kan seperti itu. Nah artinya bahwa dari pengalaman itulah saya coba merangkum, menjadikan suatu kesatuan yang bulat yang utuh seperti Undang-Undang Dasar 45, maka saya membentuk Waktu Indonesia Bergerak. Yang mana Waktu Indonesia Bergerak ini pastinya bertujuan pemberantasan korupsi. Yang kedua pastinya mencerdaskan daripada anak bangsa sendiri. Yang ketiga itu bagaimana menjadi organisasi yang mandiri, lugas, supel, dan tidak mengakukan diri gitu. Nah ini cocok nih ya apa yang dikatakan Ibu Siti. Jadi suatu bentuk keprihatinan kita semua bersama nih ya sahabat Ipol, masyarakat di mana fenomena tadi korupsi, kemudian pinjol dan segala macam fenomena ekonomi dan sosial tentu memiliki dampak negatif. Tapi ini ada ormas yang namanya Waktu Indonesia Bergerak punya solusi nih. Katanya tadi Ibu bilang juga punya solusi mandiri, tidak ingin seperti dicap ormas-ormas lain ya. Menurut Ibu apa nih sebenarnya solusi yang diberikan oleh WIB ini Bu? Nah solusi yang kami berikan kalau kita bicara tentang struktur organisasi ya. Kalau kita bicara tentang struktur organisasi, kita punya kepengurusan itu dari tingkat DPW sampai tingkat provinsi sampai tingkat kota dan kecamatan.
jenjangnya saya menyamakan dengan jenjang partai politik sebetulnya. Ya kan, dari DPW, DPD, DPC, PAC dan AC, anak cabang gitu. Nah, itu satu kesatuan bahwa kita punya struktur seperti itu. Nah, tetapi kalau dari sisi kemandirian tadi, saya selaku komisaris utama di SES Group yang memiliki lebih kurang 7 perusahaan, yang perusahaannya perusahaan biasa-biasa saja, Mas, bukan perusahaan raksasa gitu loh. Nah, perusahaan raksasa belum, Bu, mungkin ya saat ini belum, mudah-mudahan ke depan bisa besar ya. Amin, mudah-mudahan gitu. Nah, jadi memang di direktur utama SES Group ini adalah suami saya, Bapak Setia Gunawan. Berikut juga sebagai suami saya. Jadi saya mengajak suami saya berkolaborasi dengan lembaga swadaya yang saya pimpin ini gitu. Oke. Nah, ini kaitannya gimana nih, Bu? Antara SES Group dan WIB nih, ya kan? Ya, kaitannya seperti ini, Mas. Kalau kita bicara kaitannya, pastinya saya selalu menyebutkan di anak-anak ke bawah itu bahwa di grassroots bawah itu bahwa ini adalah perkawinan antara WIB Waktu Indonesia Bergerak dan SES Group sendiri. Bagaimana cara memandirikan mereka menjadi suatu organisasi yang terampil, menjadi suatu organisasi yang tidak menjadi tukang minta-minta. Artinya satu slogan bahwa jadilah organisasi mandiri tanpa menjual harga diri. Nah, kalau melihat fenomena ormas nih, Bu, ya, di masyarakat yang belakangan ini terjadi kan, banyak dari mereka bahkan bisa melawan penegak hukum atas nama mungkin mereka di-backingin oleh pejabat-pejabat tertentu. Kira-kira WIB melihat hal ini seperti apa? Gini loh ya, kalau saya selaku ketua umum WIB ya, saya tidak fokus kepada siapapun sebetulnya. Kenapa saya tidak fokus kepada siapapun? Karena saya ini Waktu Indonesia Bergerak ini punya lembaga yang harus saya urusi. Tapi kalau sekedar pandangan, seperti saya bilang tadi, jadilah LSM mandiri tanpa menjual harga diri. Ya, saya rasa menjual harga diri itu tanda kutip ya. Nanti kalau saya katakan bahwa banyaknya lembaga-lembaga ini menjadi tukang palak atau sebagai lembaga yang nakut-nakutin orang, pasang spanduk teriak-teriak tangkap si A, tangkap si B, tetapi setelah itu dipanggil, dirayu, diberikan amplop coklat atau amplop putih, terus besok tidak bergerak lagi. Nah, itu sebenarnya merusak citra ormas itu sendiri. Tapi alhamdulillah Waktu Indonesia Bergerak sendiri no compromise lah. Kita tidak ada sistem negosiasi di Waktu Indonesia Bergerak. Karena Waktu Indonesia Bergerak ini tidak hanya melakukan aksi demo di DKI, tapi seluruh kepengurusan kami mempunyai aksi yang berbeda-beda gitu loh. Boleh diceritain, Bu, aksinya apa aja sih? Oh, boleh. Kalau masalah tentang korupsi tadi, misalnya di Labuhan Batu menyikapi tentang apa ya kemarin ya? Labuhan Batu, Sumatera Utara nih ya? Labuhan Batu, Sumatera Utara menyikapi tentang, kalau saya tidak salah ya, saya juga lupa ya, karena banyak sekali aksi-aksi demo ya. Tentang korupsi juga, nah, ya kan, nah seperti di Lombok juga tentang menyikapi tentang waktu itu apa ya, ada kasus pencabulan juga macam-macam gitu, ada di Lampung juga masalah seperti PIK pernah terjadi di Lampung dan ketua DPW pengurusan WIB juga di sana melakukan aksi demo, ada di Bali juga, ada di mana-mana gitu. Bahkan saat ini kan kita sedang melakukan persiapan untuk melakukan aksi demonstrasi di kantor OJK. Di kantor OJK ada kasus yang menimpa. Kebetulan saya sendiri menjadi korban OJK sendiri gitu. Nah, jadi memang kalau bicara seperti itu ya tergantung kepada organisasinya. Yang kedua tergantung siapa yang memimpin organisasinya. Oke, jadi WIB ini punya cakupan aksi yang luas spektrumnya, mulai dari korupsi, kebijakan pemerintah, sampai bahkan ke hal ekonomi tadi ya, OJK. Betul. Pun Ibu bisa protes atau bisa kritik gitu ya. Oh ya, spektrumnya luas. Betul. Oke, kalau berbicara tentang kemandirian tadi, WIB ini sendiri seperti apa sih, Bu, membiayai dirinya sendiri nih? Apa produk-produk yang dijual atau apa yang dipasarkan dan kolaborasi dengan SES Group-nya itu seperti apa? Jadi gini, seperti saya sampaikan tadi, WIB ini menikah dengan SES Group. Nah, jadi menurut saya organisasi tanpa tidak ada motornya ini nggak akan jalan. Nah, apabila menjadi organisasi tanpa ada faktor X, faktor ekonomi yang mendukung,
pastinya faktor keuangan yang mendukung. Organisasi ini tidak akan berjalan dengan sempurna. Itulah nanti kita akan menjadi tukang palak orang, tukang nakut-nakutin orang dan lain sebagainya. Betul. Tetapi saya selaku ketua umum, saya mencoba berkolaborasi dengan SES Group, melihat produk-produk yang ada di SES Group. Kebetulan SES Group ini memiliki sekitar 7 produk ya. Karena SES Group 7 perusahaan, ada SES Group ini adalah holding, ada 7 perusahaan di bawahnya. Kalau boleh saya sebutkan ya. Oke. Siapa tahu masyarakat nanti bisa kerjasama ya kan sahabat Ipol. Apa tuh Bu, boleh dijabarkan nih? Jadi di sini saya jelaskan bahwa di SES Group sendiri ini yang pertama itu ada pencacah sampah. Yang mana pencacah sampah ini kami lagi melakukan penjualan besar-besaran ya, besar-besaran di SES Group sendiri atau di Waktu Indonesia Bergerak sendiri. Karena ya SES Group ya Waktu Indonesia Bergerak itu satu kesatuan yang utuh sebetulnya gitu loh. Bahwa di sini Waktu Indonesia Bergerak adalah penopang daripada SES Group. Jadi kami selain kami punya struktur, secara struktur atau saya mengatakan organik dan anorganik. Kalau organiknya itu adalah Waktu Indonesia Bergerak sebagai tenaga-tenaga penjual yang kita bina dan karyakan dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang positif. Yang anorganik pastinya kita juga punya klien-klien di luar daripada Waktu Indonesia Bergerak sendiri, SES Group sendiri juga suatu perusahaan yang mandiri, yang mencari klien sendiri, yang pastinya di bawah pimpinan Bapak Setia Gunawan selaku Direktur Utama SES Group. Nah, dalam hal ini ada 7 perusahaan tadi. Yang pertama itu adalah alat pencacah sampah, yang kedua itu kita punya kompor biomasa, yang ketiga itu ada yang namanya PDPS, program dana putus sekolah. Yang keempat itu ini yang umum ya, yang sudah global, ada travel umroh. Dan yang kelima itu ada film dan bedah desa. Nah itu yang kita kerjakan, yang fokus dari 7 perusahaan ini. 5 produk inilah yang kita kerjakan saat ini gitu loh. Ini memang sepertinya harus dibahas lebih lanjut nih Bu ya, 7 perusahaan ini dan segala macam turunan bisnisnya nih. Tapi mungkin secara garis besar bisa diceritakan sih Bu, bisa diceritakankah sebetulnya keunggulan kompetitif apa nih Bu? Kan karena kalau misalkan pupuk mungkin sudah banyak juga perusahaan lain, kompor, pencacah sampah dan lain sebagainya. Kira-kira keunggulan kompetitif apa nih yang dikedepankan oleh SES Group atau WIB ini? Oke, karena WIB ini memang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat ya Mas ya. Karena memang kita di dalam bukan ketidakmampuan ya, di dalam keterbatasan yang kita punya, kita mencoba seluruh kepengurusan WIB ini bisa mendapatkan yang namanya sebuah penghasilan. Karena menurut prinsip saya selaku ketua umum, kalau saudara-saudara Anda tidak bekerja, bagaimana Anda bisa mendapatkan uang? Karena Tuhan saja marah ya. Kalau kita bisanya hanya mengemis atau door to door, ini kan Tuhan aja marah. Tuhan tuh paling benci loh dengan pengemis sebetulnya. Bukan saya menghina profesi pengemis, bukan. Tetapi selagi kita mampu bisa berusaha, kan kenapa tidak kita bisa bekerja dengan kondisi tubuh yang sehat. Beda dengan orang-orang yang tidak, kondisi tubuhnya tidak sehat ya, itu beda persoalan gitu. Tetapi di dalam SES Group ini saya berikan contoh saja, contohnya pencacah sampah ya. Kalau pencacah sampah ini kenapa seperti ini? Ini bahasa sederhananya saja ya. Mungkin kalau nanti mau lebih detail mungkin bisa Mas boleh undang Pak Dirutnya kan seperti itu. Nah, jadi memang seperti ini pencacah sampah tadi. Ini pencacah sampah baik sampah organik atau anorganik ini bisa masuk ke dalam pencacah sampah tadi. Yang kedua sebetulnya adalah alat ini digandengkan dengan alat yang bisa menghasilkan briket. Jadi dari sampah tadi bisa menghasilkan briket, yang mana briket ini bisa dijual kembali gitu loh. Nah, dan bisa digunakan juga ya. Betul, bisa digunakan juga sebagai bahan bakar. Yang kedua itu istilahnya seperti ini loh. Yang tadinya orang malas membuang sampah, khususnya seperti saya bilang tadi, kasur sumur dapur tadi gitu loh. Nah, ibu-ibu rumah tangga tadi, di sini kita coba mempola bahwa ibu-ibu rumah tangga yang kerjanya scroll TikTok ataupun main FB-an, ya karena ibu-ibu rumah tangga kan juga punya kebosanan, kejenuhan gitu loh. Mereka juga berdagang di TikTok, di media sosial lainnya. Nah, tetapi dalam hal ini, dalam pencacah sampah ini kita mencoba memberikan solusi bahwa jangan dibuang ya ibu-ibu rumah tangga, adik-adik, anak-anak yang ada di sekolah. Karena
Sales Group akan membeli sampah kalian. Tergantung jumlah berapa sampah yang kalian miliki gitu, yang bisa diproduksi setiap rumah tangga itu berapa sih satu harinya. Nah misalnya saja kami membeli dengan sampah tadi Rp500 per kilo, berarti orang akan rajin mengumpulkan sampah. Yang tadinya malas menjaga kebersihan, ya kan, akhirnya rajin mengumpulkan sampah. Otomatis dengan mengumpulkan sampah tadi, secara otomatis dia sudah bisa hidup bersih. Artinya mengubah mindset. Betul. 180 derajat ya Bu ya. Betul. Dari yang tadinya sampah harusnya kita buang, ini jadi mindset ini akan menghasilkan uang. Dan Betul. tentunya ini tentang kelestarian juga ya, menjaga kelestariannya. Ya pastinya kelestarian lingkungan ya. Kemudian kalau untuk kompor juga katanya punya keunggulan kompetitif nih. Ya, Ini apa sih? kalau kompor itu kompor di khususnya kita sebenarnya bukan hanya UMKM ya, ibu rumah tangga juga bisa pakai ya. Nah jadi kompor ini kita tidak perlu mempergunakan gas, adanya pun gas tidak ada atau lagi langka di negara tercinta ini. Ya kita bisa mempergunakan kompor itu karena kompor ini bahan bakarnya cukup dengan air putih saja. Air putih saja. Ya, dan bisa juga dimasukkan tadi ya briket, betul, sampah atau Oke. Nah. Jadi hati-hati nih ya untuk perusahaan LPG ya Bu ya. Iya. Kalian siap-siap akan bangkrut ya kalau Ibu bisa maju ya. Kami akan datang. Oke. Nah artinya seperti itu. Nah kenapa seperti itu? Karena kompor ini kalau kita melihat durasi daripada panasnya, kompor ini istilahnya para pedagang kaki lima khususnya ya, pangsa pasar kita itu, apabila kita masak nasi goreng ini, satu nasi goreng itu butuh waktu 10 menit, mungkin dengan kompor ini karena panasnya sangat luar biasa, mungkin dapat dipergunakan hanya dengan 5 menit saja. Sudah matang gitu loh. Jadi kan dengan cepatnya dia memasak, proses memasak tadi secara otomatis pembeli-pembeli lain, para pedagang ini kan bisa dilayani dengan cepat gitu Mas. Dan harganya tentu jadi kompetitif. Betul, gitu ya. harganya jadi kompetitif. Nah sahabat Ipol, artinya sebuah ormas itu juga ternyata bisa mampu mandiri nih, seperti yang Ibu Siti Fatimah terangkan tadi ya, WIB memiliki core bisnis seperti pencacah sampah, kemudian ada kompor. Nah mungkin ada hal lain Bu yang dikolaborasikan nih bisnis ini dengan Sales Group. Ada, kita punya pupuk juga, yang mana pupuk ini juga beda dari pupuk yang lainnya karena pupuk ini pupuk yang tidak mengenal musim. Nah itu pupuk tidak mengenal musim, jadi bisa yang tadinya orang panen 3 bulan sekali bisa panennya 1 bulan sekali. Itu berdasarkan pengujian-pengujian yang sudah kita lakukan, demplot yang sudah kita lakukan di berbagai daerah gitu loh. Nah yang keempat itu kita punya program pendidikan dana putus sekolah. Yang mana pendidikan dana putus sekolah ini pastinya kita bekerja sama. Saat ini kita sedang merangkul para universitas swasta di Indonesia ini agar memakai program dari pendidikan dana putus sekolah, yang mana nanti kita bekerja sama dengan para universitas ya. Kita tidak segmennya bukan mahasiswa ya, tetapi dengan universitas gitu, agar supaya nanti bagaimana mahasiswa yang tidak mampu bisa terus melanjutkan sekolah. Jadi artinya antara Waktu Indonesia Bergerak dan Sales Group ini berkolaborasi, menyatu, dan mereka mandiri dengan tadi ya produk-produk barang dan jasa yang dikedepankan. Nah lantas sejauh apa sih Bu tantangan, kendala yang selama ini dihadapi nih oleh WIB agar bisa mandiri berdikari nih Bu? Banyak ya, kalau tantangan itu banyak ya. Kadang-kadang banyaknya orang yang mau menjadi pengurus WIB ini kan silih berganti ya, tidak mudah ya. Seperti saya ini kan di akhir Mei nanti berjumlah 1.677 pengurus, itu kan itu bukan hal yang mudah gitu loh. Kadang-kadang rintangan di situ adalah ada pengurus-pengurus yang mengatakan bahwa apa namanya? Untuk apa sih masuk WIB? WIB akan istilahnya kalau masuk WIB itu kita sebagai alat untuk menjadi marketing. Ada yang mengatakan bahwa WIB ini adalah MLM dan lain sebagainya. Nah itulah fungsi saya selaku ketua umum, mencoba memberikan pemaparan yang detail kepada mereka. Kenapa harus kolaborasi antara WIB dan Sales Group? Agar supaya bapak-bapak, ibu-ibu kepengurusan WIB dapat mandiri menghidupi organisasinya sendiri. Karena saya sendiri sangat tegas ya, saya sangat tegas di dalam organisasi WIB ini. Saya selalu mengatakan bahwa apabila tidak ikut SOP daripada ketua umum sendiri, silahkan mundur atau saya undurkan. Nah tegas, jadi tegas, saya sangat tegas gitu. Artinya bahwa
kalau ingin bergabung di WIB ya silahkan, tidak pun saya tidak memaksa. Yang datang ke WIB ini adalah sering saya katakan tanya hati nurani kalian. Kalau kalian memang mau menggabungkan diri di WIB, tanya dulu gitu loh. Ikhlas atau tidaknya kalian. Nah kalau tidak ikhlas percuma Mas. Karena kalau menurut saya segala sesuatu itu dikerjakan tanpa sebuah keikhlasan ini omong kosong, nihil buat saya gitu loh. Nah makanya alhamdulillah sampai sejauh ini seluruh kepengurusan WIB ini luar biasa banget ya. Saya berterima kasih sekali kepada seluruh pengurusan WIB dari Sabang sampai Merauke. Sampai hari ini mereka terus berjuang untuk membesarkan daripada Waktu Indonesia Bergerak. Yang kedua itu terus mereka mencoba menjual produk-produk tadi. Kenapa mereka sampai punya asumsi, oh iya kita harus jualan, kita harus ini segala macam. Karena sering saya katakan, apabila bapak-bapak ibu menjual produk travel umroh, pupuk, pencacah sampah, kompor, kan yang mendapatkan uang bapak ibu sendiri. Nah lalu ditanyakan kepada saya selaku Ketua Umum Waktu Indonesia Bergerak, keenakan Bu Siti dong. Bu Siti nyuruh orang di bawah kerja. Kan perusahaan punya Bu Siti juga, punya suaminya Bu Siti misalnya. Nah tetapi kan saya selalu mengatakan, apapun hasil daripada penjualan kalian, itu kan akan saya berikan kepada kalian. Yang kedua, apabila saya pribadi memiliki penghasilan, saya bilang bercanda sama mereka, beli seragam WIB, uang dari mana? Saya bukan orang kaya, saya bukan pemimpin organisasi atau pemimpin partai seperti Muhaimin Iskandar atau seperti Pak Prabowo Subianto sendiri. Saya hanya seorang perempuan yang tadinya kasur, sumur dan dapur tadi, ingin menjadi seorang wanita yang maju, yang punya pemikiran cerdas, yang ingin memberikan ilmu dan pemikiran pemahaman kepada orang-orang yang ada di seluruh Republik Indonesia. Artinya anggota Waktu Indonesia Bergerak tuh termotivasi ya harusnya ya dengan pemaparan Ibu tadi ya. Betul. Jangan berpikiran atau bermindset hanya mengkayakan seorang tokoh tertentu dalam hal ini ketuanya atau seperti itu ya. Betul. Karena manfaatnya pun dirasakan oleh mereka gitu ya Bu ya. Betul. Oke, itu kan harapan Ibu ke seluruh anggota. Lantas tadi kalau Ibu bicara kendala, kalau masalah harapan Ibu nih ke pemangku kepentingan atau mungkin ke kolaborasi dengan pihak swasta lain itu seperti apa nih Bu? Kalau ke pemangku kepentingan sebetulnya kami sebenarnya ingin bekerja sama menawarkan produk-produk kami. Misalnya contohnya seperti bedah desa. Kami ingin menawarkan produk ini ke Kementerian Desa. Karena terus terang kami ini sedang menggarap 556 film yang ada di Indonesia yang mengangkat budaya-budaya dan sejarah-sejarah yang ada di seluruh Republik Indonesia. Wah, ini Ormas juga ngurusin tentang industri kreatif juga ya ternyata. Betul. Film juga ya. Ya. Nah jadi kami kepengen tuh ketemu Menteri Pariwisata, kepengen bertemu dengan Kementerian Desa, Kementerian ini Pendidikan. Ada film-film kita yang berhubungan dengan pendidikan, memajukan pendidikan di Republik ini, yang mana tujuannya adalah, nah dari sini kan kita juga bisa dari sisi ini ya Mas ya, dari sisi bukan konsumtif ya, dari sisi pikiran panjang ke depan ya, pikiran panjang ke depan bahwa apabila kami mampu memproduksi film sebanyak 556 film seluruh Indonesia, otomatis kan Waktu Indonesia Bergerak ini menciptakan lapangan pekerjaan. Yang pastinya kami akan mengutamakan menciptakan lapangan pekerjaan tadi dengan anggota-anggota WIB. Nah itu yang kami, pastinya itu yang kami utamakan. Kenapa seperti itu ya? Karena memang ya kami punya film sendiri, SES Group adalah pendorong kami. Nah pastinya yang kami utamakan untuk menerima istilahnya mempunyai pekerjaan itu adalah warga WIB sendiri. Saya menamakannya warga WIB. Kalau misalnya untuk baju rakyat itu saya bilang ini rakyatnya WIB, bukan rakyat siapa-siapa. Jadi artinya masyarakat bisa berbondong-bondong nih ya untuk mendaftar ke WIB karena cukup banyak nih manfaatnya ternyata ya Bu ya. Gini Mas, tanpa berbondong-bondong pun, karena saya sudah mengeluarkan ultimatum dan maklumat kepada seluruh kepengurusan WIB dari Sabang sampai Merauke, ketua, sekretaris, bendahara, dari tingkat DPW sampai tingkat AC harus memiliki 1.000 anggota. Oke, itu target lah ya. Target. Seperti itu, dan mudah-mudahan nanti sebelum menuju pelantikan Waktu Indonesia Bergerak se-Indonesia,
WIB itu memiliki anggota sekitar 5,2 juta jiwa se-Indonesia. Waduh, itu kalau buat bentuk parpol udah bisa menang tuh ya Bu ya kayaknya ya. Masuk parlemen tuh ya. Senggol-senggol ya. Pinggir jurang nih. Tapi memang ada keinginan seperti itu nggak Bu? Karena kan banyak juga nih partai politik yang sudah established saat ini berawal dari ormas. Apakah WIB juga ingin ikut jalan seperti itu Bu ke depan mungkin? Nah, ini saya ceritakan ya. Saya itu dari kelas 3 SD. Saya Menarik, itu bercita-cita menjadi ketua partai politik dari saya kelas 3 SD. Sahabat Ipol jarang-jarang ya anak SD berpikiran jadi ketua parpol. Kelas 3 SD itu saya sudah bermimpi gitu loh. Saya melihat ya kan, oh ini toh karena saya sering membaca surat kabar kalau zaman dulu ya. Dari bapak saya itu selalu setiap pulang sekolah itu wajib membaca surat kabar yang dulu kita bahas itu kol 1, kol 2, kol 3, kolom 1, kolom 2. Itu wajib. Nah, setiap pulang saya sekolah, bapak saya suruh baca surat koran. Nanti kalau udah malam, bapak saya tanyakan, coba kol 7 isinya apa-apa. Nah, itu saya sudah terbiasa. Saya sering membaca surat koran, surat kabar gitu. Nah, jadi kalau menurut saya tadi itu, apa tadi Mas? Pertanyaan Mas, lupa saya. Oh iya, jadi artinya apa kolaborasi dengan masyarakat itu tuh harapan Ibu seperti apa nih? Ya, kalau harapan saya kan tadi Mas mengatakan bahwa apakah ingin menjadi parpol ya? Ya, oh iya betul. Nah, apakah ingin menjadi parpol? Kalau ingin menjadi parpol, kalau saya berharap mungkin ini akan menjadi parpol mungkin. Tetapi sebelum itu menjadi parpol, saya tidak mau mendongeng karena saya bukan Tino Sidin, saya bukan Pak Tino Sidin. Artinya begini lah, itu profesinya Pak Tino Sidin. Kalau saya bukan pendongeng ya. Artinya bahwa di sini saya mulai membentuk kemandirian di seluruh kepengurusan waktu Indonesia bergerak khususnya dan akan menyampaikan kepada masyarakat umumnya bahwa ini adalah suatu organisasi yang sangat-sangat sehat. Ini adalah satu organisasi yang sangat mandiri. Ini satu-satunya mungkin kalau menurut pendapat saya dong, sah-sah saja dong ini punya saya. Ya. Istilahnya saya ketua umumnya bukan punya saya, ini punya seluruh warga WIB. Nanti saya dimarahin lagi sama warga WIB. Nah, artinya bahwa ini adalah salah satu contoh organisasi no negotiable. Yang kedua itu tidak ada negosiasi di waktu Indonesia bergerak. Yang kedua itu apabila kita melihat ketimpangan-ketimpangan tindak pidana korupsi, kami akan terus melakukan aksi demonstrasi sampai dengan para pelaku itu ditangkap. Itu dulu. Nah, yang kedua itu dengan kemandirian tadi secara otomatis saya mengatasi pengangguran dulu, bagaimana mengajari mereka bekerja, bagaimana mengajari mereka hidup layak, hidup bersih, hidup cerdas. Nah, seandainya pun suatu saat nanti saya hijrah menjadi dari perkumpulan waktu Indonesia bergerak menjadi parpol, jadi partai waktu Indonesia bergerak, saya rasa pantas saja. Toh saya tidak sedang mengganggu siapapun. Di dalam waktu Indonesia bergerak, saya tidak punya funder atau punya petinggi, Pak Jenderal kah? nggak ada backingan 9 naga, nggak ada ya? Tidak ada 9 naga ya? Tidak ada backingnya partai politik, tidak. Sampai hari ini insya Allah sampai ke depannya seperti itu. Ibu Siti tetap menjadi seorang ketua perkumpulan waktu Indonesia bergerak dan mudah-mudahan bisa hijrah di partai politik, akan tetap bersikap independen. Tetap mandiri, tetap netral, tidak ada intervensi. Dan tetap menjaga harga diri. Itu yang dicari nih sahabat Ipol ya. Tadi Bu Siti sudah bilang targetnya 5,2 juta dan mungkin saja ke depan akan dibentuk sebuah partai politik. Siapa yang tahu ya Bu ya. Apalagi cita-cita Ibu kan ketua umum parpol gitu ya. Tapi kira-kira dari kegiatan WIB ke depan nih yang paling dekat apa nih Bu? Agenda. Yang paling dekat, ini kan saya tidak punya hak mutlak ya, walaupun saya ketua umum, saya dewan pendiri, tetapi di sini lebih fokus kepada melengkapi seluruh kepengurusan, melengkapi seluruh anggota sesuai dengan target kita bahwa ketua sekretaris bendahara itu harus memiliki masing-masing 1.000 anggota. Mereka sedang bekerja untuk itu. Nah, target kita ke depannya insya Allah kalau Tuhan izinkan, kalau dananya ada dan cukup, nah kita pengen melakukan pelantikan itu tanggal 2 Desember 2025. 2 Desember 2025 resmi pelantikan seluruh Indonesia. Pelantikan WIB seluruh Indonesia. Kita tunggu nih ya sahabat Ipol ya, gebrakan apalagi dari WIB sampai akhir tahun 2025 ya Bu ya. Tapi yang menarik nih ya sahabat Ipol ya, kalau kita lihat ruangan kerja beliau nih ya, di sini
terpampang foto Presiden Republik Indonesia ya Prabowo Subianto, dan di sampingnya ternyata bukan sosok wakil presiden, tapi sosok beliau nih. Ini kira-kira ada makna filosofisnya nggak nih Bu? Nggak takut Ibu digerebek sama pihak-pihak terkait? Enggak sih, kalau takut digerebek enggak ya. Karena kalau dari sisi foto itu kan saya sah-sah saja, saya berfoto, di belakang saya ada bendera merah putih karena saya kan juga bangsa Indonesia. Yang kedua, di dalam foto tersebut bertuliskan Ketua Umum Waktu Indonesia Bergerak. Bukan wakil presiden ya. Oke. Kecuali saya menuliskan bahwa saya wakil presiden, nanti Mas Gibran ngamuk sama saya. Oke, pertanyaan ngeles tapi akan saya kulik lebih jauh karena gini Bu, kebebasan berpendapat itu kan sebetulnya dilindungi oleh undang-undang. Siap. Saya ingin tanya ke Ibu, sosok Gibran sendiri di mata Ibu seperti apa? Sebetulnya beliau seorang yang capable atau bagaimana? Kalau pertanyaan pinggir jurang sahabat Ipol ya. Kalau saya ditanyakan kalau Mas Gibran itu seperti apa, kan seperti itu ya. Kalau menurut saya Mas Gibran ini belum saatnya ada di posisi itu. Kalau menurut saya, karena menurut saya nih loh ya. Sah-sah saja bukan? Ya, artinya masih banyak loh anak bangsa ini yang kecerdasannya luar biasa, pemikirannya luar biasa gitu kan. Ya mungkin Mas Gibran beruntung karena bapaknya dulu presiden, Bapak Jokowi itu presiden. Ya mungkin sang presiden yang sudah lewat itu ingin menurunkan kepada keturunannya, artinya tahta. Walaupun di sini kalau kita mengulik daripada nepotisme ada di sini, ya nanti cerita kita panjang. Tapi memang mungkin bapaknya ingin menurunkan tahtanya ke anaknya untuk menjadi wakil presiden dulu. Mungkin di 4 tahun 5 tahun ke depan ingin menjadi presiden Republik Indonesia. Tapi menurut saya ini adalah langkah awal yang sangat bodoh. Kenapa saya katakan sangat bodoh? Seperti saya bilang, masih banyak anak bangsa di negeri ini yang lebih mampu, yang lebih mampu, yang pinter, yang segala. Saya tidak mengatakan dia bodoh ya, tetapi masih banyak yang lebih mampu gitu daripada Mas Gibran sendiri. Belum lah gitu. Kalau menurut saya lebih bagus dulu dilanjutkan saja menjadi wali kota. Mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan dia belajar tentang sistem pemerintahan, bagaimana ini dan lain sebagainya. Mungkin ini dan itu. Mungkin kalau menurut saya menjadi wakil wali kota, menjadi wali kota Solo pun ya karena ada penurun tahta bapaknya juga kan seperti itu. Ya, kalau menurut saya, mohon maaf sekali ya, saya tidak mengidolakan Mas Gibran. Makanya karena saya tidak mengidolakan Mas Gibran, saya mematang foto saya sendiri di kantor saya. Ini kan kantor saya, ruangan saya, yaitu hak saya secara personality gitu. Ya. Dan kebebasan berpendapat tentu dilindungi oleh undang-undang. Nah, kalaupun setelah ini dari Ipol ini ada sesuatu hal yang tidak baik mengenai saya, ini kan lucu sekali gitu loh. Sepakat. Karena terus terang saya memerintahkan kepada seluruh kepengurusan Waktu Indonesia Bergerak memasang foto Presiden Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia ke-8. Dan di sebelahnya harus mematang foto Ketua Umum Waktu Indonesia Bergerak. Nah ini sekarang semua sedang dalam proses. Saya memerintahkan mereka selaku Ketua Umum, ya sah-sah saja dong, saya Ketua Umumnya kok. Oke, visi, misi, ketegasan dari Ibu Siti sudah terlihat ya sahabat Ipol ya. Terakhir mungkin Ibu di sesi terakhir, harapan Ibu untuk seluruh anggota Waktu Indonesia Bergerak dimanapun kalian berada nih apa nih Bu? Silakan. Nah harapan saya kepada seluruh kepengurusan Waktu Indonesia Bergerak dari Sabang sampai Merauke, segera yang belum melaporkan keberadaan saudara ke Kesbangpol segera dilaporkan. Terus saya ingatkan kepada seluruh kepengurusan Waktu Indonesia Bergerak ini untuk tetap semangat gitu loh, karena semangat itu yang paling utama. Tetap ikhlas menjalani apapun yang diperintahkan oleh Ketua Umum Waktu Indonesia Bergerak. Dengan cerewetnya saya, judesnya saya, dengan sugesti saya, dengan amarah saya yang kadang-kadang meledak-ledak. Nah, saya berharap para kepengurusan ini tetap menjalankan tupoksi yang sudah kita sepakati bersama. Jangan melanggar SOP daripada Ketua Umum Waktu Indonesia Bergerak. Tetap kepada target, di akhir Mei kita lengkap di 1677 ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan jangan lupa kepada ketua, sekretaris, bendahara dari tingkat DPW sampai tingkat anak cabang,
untuk segera melengkapi anggota-anggota saudara-saudara berjumlah 1.000 orang per ketua, sekretaris, dan bendahara. Dengan demikian kita bisa mencapai, seandainya pun kalau Tuhan izinkan atau saya berubah pikiran untuk menjadi ketua partai politik, bapak-bapak di sini adalah pengurus-pengurus WIB adalah calon-calon legislatif yang sudah terkader, yang bisa mandiri dengan uang yang kalian punya, yang kalian hasilkan dari kalian menjual produk-produk daripada ses sendiri, secara otomatis kalian bisa menghidupi diri kalian sendiri. Ingat, jangan menjadi LSM tukang minta-minta, jangan jadikan ajang demo untuk mencari uang, jangan jadikan SK yang saya berikan untuk malak-malakin kemanapun kalian pergi. Karena sesuai dengan SOP Waktu Indonesia Bergerak, apabila melakukan tindakan-tindakan seperti itu, jangan menyalahkan saya dan jangan menyesal. Saya akan langsung mengeluarkan SK pemberhentian kepada saudara-saudara seluruh kepengurusan Waktu Indonesia Bergerak. Tetap semangat dan tetap menjual produk-produk ses. Oke, baik sahabat Ipol, itu pesan yang sangat detail, terperinci, dan tegas ya Bu ya. Siap. Mudah-mudahan bisa diindahkan oleh seluruh warga Waktu Indonesia Bergerak. Dan tentunya juga WIB saatnya Ormas Mandiri menjaga harga diri, gitu ya Bu ya. Betul. Baik Bu Siti, kita ada sesi agak santai nih ya. Sebelum, karena kita udah di ujung acara. Ini kita ada 2 sesi pertanyaan cepat dan pertanyaan dari netizen gitu. Jadi sahabat Ipol, ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke IG kita. Dan ini nih saatnya nih Bu, pertanyaan ya. Ibu izin dijawab ya Bu ya? Iya. Oke, sudah masuk ada 4 pertanyaan Bu dari akun @yuliputf_. Yang pertama, Ormas WIB ini suka jaga hajatan juga nggak sih? Ya aduh, soalnya kan Ormas kebanyakan mungkin jaga-jaga sebagai centeng gitu Bu. Ini kalau Ormas WIB seperti itu juga nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Saya melarang keras karena banyak yang menawarkan untuk menjadi satgas saja, saya tolak. Jadi bukan seperti itu ya sahabat Ipol, sudah jelas nih, singkat padat, tidak seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Amanda _Nursantika. Suka main tentara-tentaraan nggak sih Ormas ini? Nah, ini mungkin yang dimaksud Ormas keagamaan yang sebelah Bu ya, yang kayak gitulah, pakai loreng-loreng gitu. Enggak. Kalau kita pure, kita punya seragam dengan 3 warna, hitam, merah, dan putih. Hitam, merah, dan putih. Filosofinya apa Bu? Filosofinya kalau putih itu bagaimana kita menjadi orang yang baik. Nah, kalau hitam ini bahwa banyaknya problem-problem yang terjadi di anak bangsa ataupun yang terjadi di negara ini. Kalau merah itu pastinya saya ingin menampilkan bahwa saya selaku Ketua Umum WIB menjadi seorang perempuan yang sangat-sangat pemberani. Jadi seperti makna filosofis gambar yang di belakang kita juga Bu ya? Ya. Ini ya, ada ya di sini ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Windy_Sujoko. Kalau mau gabung, apa sih syaratnya? Apakah harus ikut pelatihan dan dipelonco-pelonco? Enggak, kalau ingin menjadi anggota WIB, silahkan hubungi nomor hotline daripada Waktu Indonesia Bergerak di 0812 90 90 90 29. Nah, lengkap tuh ya. Kami akan melayani dengan baik dan kami akan memaparkan secara detail visi misi dan tujuan Waktu Indonesia Bergerak ini dibentuk. Oke, jadi untuk mendapatkan cuan juga biasa dari sini ya Bu ya, gabung ya. Sangat bisa. Oke, sahabat Ipol. Pertanyaan terakhir dari netizen @nuramel_. Ikut Ormas WIB apa ada jenjang karirnya? Hehehe. Kalau jenjang karir di WIB pastinya tidak ada ya. Tetapi jika nanti yang mendaftar di WIB ini ingin menjadi calon legislatif, calon kepala daerah, kami akan mencoba mendukung gitu loh. Minimal punya portofolio gitu ya Bu ya, di keorganisasian. Betul, kami gitu akan mendukung dan pastinya yang tidak tahu kami akan buat menjadi tahu, yang tidak mengerti kami akan buat menjadi mengerti. Yang ingin maju kami akan coba support untuk maju. Oke, jadi sahabat Ipol segera ya bertandang, cepet-cepet nih daftar nih ke Waktu Indonesia Bergerak. Ormas yang bukan centeng, tapi juga bisa hidup mandiri dari sini. Oke, sekarang pertanyaan cepat ala Ipol. Nggak perlu dipikir terlalu dalam, Ibu harus jawab dengan cepat nih. Cuma 2 pilihan Bu. Oke, yang pertama, Ibu pilih shopping di mall atau shopping secara online? Di mall. Di mall.
Lebih suka nyalon atau kulineran? Kuliner. Kulineran. Warna favorit lebih pilih merah atau ungu? Merah. Merah. Pilih karir atau jadi ibu rumah tangga? Dua-duanya. Oh, dua-duanya nggak boleh ya. Itu harus harus dua-duanya ya. Ormas atau parpol? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Ini sebenarnya harus pilih salah satu. Sulit. Oke, selanjutnya agak berat sedikit. Megawati atau Jokowi? Enggak, dua-duanya. Enggak dua-duanya. Oke. Grip Jaya atau Pemuda Pancasila? Enggak, dua-duanya. Aduh. Oke. Pilih jadi pengusaha atau ketua umum parpol? Dua-duanya. Dua-duanya. Kereta cepat atau ibu kota negara? Kereta cepat. Kereta cepat. Terakhir, kalau dipilih presiden, ingin menjadi menteri atau komisaris BUMN? Menteri. Jadi menteri. Kenapa, Bu? Terakhir. Karena menteri itu pemegang kebijakan ya. Oh, jadi punya skup yang lebih Punya luas. skup yang luas. Kita punya Kepmendagri, keputusan menteri. Oke, kebijakan Kepmen. aturan gitu ya. Kita punya kebijakan dan kita bisa memfokuskan dan memberikan saran-saran pastinya kepada presiden gitu. Tapi cuan komisaris BUMN lebih cuan loh. Jadi Nggak nyari itu ya? Enggak, Oke. kalau semata-mata kan kalau menurut pendapat saya kan tidak semua karena uang gitu loh. Oke. Toh kalau saya ingin mendapatkan sesuatu kan saya sudah bekerja. Saya sudah menjadi komisaris di perusahaan kita sendiri. Oke. Jadi sudah menjadi ketua umum juga pakai uang saya sendiri gitu. Jadi kalau untuk masalah uang itu sudah selesai. Sekarang cari jati diri ya, Bu ya. Istilahnya ya. Ya, Kalau dipilih jadi menteri ya. Selain mencari jati diri, ya mencari investor. Oke, itu sahabat Ipol ya, segera ya. Kalau yang ingin berinvestasi atau kerjasama, silakan. ke Waktu Indonesia Barat. Monggo, kalau ingin berinvestasi bekerja sama, monggo ke Waktu Indonesia Bergerak. Ya, investasinya dalam bidang apapun kami menerima dengan senang hati, pastinya dengan kompensasi yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti sudah bisa mampir di podcast kita. Siap. Kapan-kapan kita mampir lagi ya untuk bahas hal lain yang lebih menarik. Oke. Oke. Terima kasih. Ada yang lain mungkin yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Nanti kita di sesi selanjutnya ya, Bu ya. Oke. Baik, sahabat Ipol, demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Dan terakhir, ingat pesan Bang Ipol. Investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Ibu Siti Fatimah pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.